Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Pemirsa Apologet Islam Indonesia, akhirnya kita bertemu lagi dengan Ricky. Ya. Oke, assalamualaikum Ricky. Waalaikumsalam. Ricky, ini kan kita Ricky udah 2 bulan nih. Iya, 2 bulan. Udah 2 bulan jadi mualaf. Ini banyak banget yang pada nanya nih, Ricky ini sekarang gimana nih setelah 2 bulan nih? Setelah menjalani kemualafannya selama 2 bulan nih, teman-teman pada pengen tahu. Seperti apa nih Ricky yang sekarang? Ya, alhamdulillah udah 2 bulan saya jadi mualaf. Saya otomatis harus mempelajari sholat, terus harus menghafalkan surat-surat. Alhamdulillah 1 bulan saya lancar sholat sendiri. Dari awal sampai akhir saya udah hafal. Nah, tadinya saya kira wah ini susah banget hafalinnya. Saya kan nggak tahu sama sekali ya bahasa Arab. Terus saya belajar Iqra, pengajian segala macem. Saya cuma berpikir bisa gak ya saya hafalin segitu banyaknya yang harus dihafalin kan? Kan banyak banget itu. Saya berpikir bisa gak ya? Ini bener-bener lidah saya kan lidah Chinese kan? Ya. Bukan yang lidah Arab banget. Bisa gak ya bener-bener saya tuh pelafalan tuh bener. Ternyata alhamdulillah diberikan Allah segitu mudahnya untuk menghafalkan surat-surat, bahkan sampai rukuk-rukuk sholat gitu kan. Saya juga awalnya nggak nyangka bisa hafalin surat kayak Al-Fatihah atau surat Al-Falaq. Ternyata pas dilihat, wah kayak sulit. Ternyata pas saya baca, pas saya hafalin, udah 5 surat saya yang hafal. Iya. Wah, bentar nanti kita lihat ya. Iya. Pasti Ricky akan membaca salah satu surat, tapi nanti di akhir. Oke. Sekarang kita masih ngobrol lagi. Ricky, nah di Islam ini kan ada sunnah, ada sunat gitu loh. Jadi ada wajib, ada sunnah. Nah, sunnahnya gimana Ricky nih? Udah belajar belum sunnah-sunnahnya nih? Apa aja yang udah dipelajari sunnah, kayak apa yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah? Paling saya baru mempelajari sunnahnya itu kayak sunnah Jumat, sholat Jumat gitu. Sholat Jumat, oke. Wajib juga sih sebenarnya kalau buat laki-laki lah ya. Yang sunnahnya kan, sunnahnya. Terus apalagi ya? Kayak baru itu aja sih. Jadi kalau sebelum sholat itu kita biasanya ada sholat 2 rakaat, atau setelah sholat ada 2 rakaat. Itu suka ngerjain nggak yang kayak gitu? Belum. Oh belum. Oke, nanti belajar lagi. Iya, kalau saya yang baru, yang bener-bener yang utamanya aja, yang rukuk-rukuknya utama gitu. Rukuk. Saya baru juga mempelajari kan. Soalnya saya lebih ke ini sih, kan Al-Fatihah itu kan nggak boleh salah. Yeah. Saya masih lebih fokus ke Al-Fatihahnya itu. Iya, panjang pendeknya, ya kan, huruf Ainnya segala macam sih. Gitu. Mahrotnya ya. Oke, Ricky. Nah, setelah Ricky mempelajari agama Islam nih, masih ada nggak sih keingetan sama agama-agama yang dulu Ricky itu? Atau mungkin sekarang ada, dari teman-teman Ricky yang dulu di Kristen atau yang di Budi seperti apa gitu, pas melihat Ricky udah banyak nongol di YouTube kayak gitu? Mereka lebih ini aja sih, kayak kaget aja, ternyata aku bisa mualaf juga gitu. Padahal mereka sama sekali nggak nyangka gitu loh, nggak nyangka ternyata seorang Ricky tuh bisa jadi Islam gitu. Ya, terus ada juga teman saya yang musuhin saya, ada juga gitu kan. Kalau saudara sih belum ada sampai sekarang. Cuman kayaknya saudara saya yang baru tahu saya pindah Islam itu baru beberapa aja. Nanti lihat aja. Ya katanya kan itu sebuah ujian juga kan dari Allah. Ada yang musuhin atau dari ekonomi gitu. So far sih baru teman saya aja satu tuh yang musuhin saya, udah itu doang. Kalau semua keluarga sih sampai saat ini masih oke-oke aja gitu sih. Oke, nih kan teman-teman juga nih banyak yang pada seneng nih dengan kisah-kisah yang kamu suka ceritain nih. Udah bertambah belum nih kisah-kisah sahabat atau apa yang kamu benar-benar masuk ke dalam diri kamu, seperti contohnya apa? Banyak sih sebenarnya. Apa itu? Paling kayak mereka tuh mencari kesalahan Islam lah gitu. Jadi mereka mempertanyakan gitu ke saya.
Jadi ya otomatis saya harus saya harus belajar lagi, saya harus ngasih tahu ke mereka bahwa yang kalian kasih tahu itu salah loh, nggak seperti ini, ya kan. Saya belajar lagi sama ustadz segala macam, saya nonton lagi video segala macam. Ya lumayan itu untuk memperkaya ilmu Islam saya yang nanti saya pakai buat dakwah atau buat debat juga gitu. Kalau untuk masalah upgrade diri pasti lebih mantap lagi kan. Apalagi kalau misalkan ada orang mau datang debat sama saya, ayo boleh gitu. Boleh banget. Boleh banget ya. Siap ya. Malah kalau debat 1 lawan 1 juga lebih boleh lagi gitu. Mungkin offline juga boleh gitu. Ya buat sama-sama belajar lah. Ya kan gitu. Bukan menunjukkan siapa yang lebih pintar ya, tapi kita tes siapa yang benar-benar, kitab mana yang lebih benar seperti itu. Betul. Ya? Ajaran mana yang lebih benar, agama apa yang lebih benar gitu. Nah, Ricky kan teman-teman juga banyak nih yang pada nyanjung Ricky di kolom komentar ya. Nah, bagaimana tuh Ricky membaca komentar-komentar dari teman-teman netizen yang teman-teman yang pada yang ngasih komentar baik ataupun buruk pada Ricky? Ya, jawab sekarang. Alhamdulillah ya, kalau yang memberikan komentar yang baik, saya ucapkan terima kasih. Semoga Allah membalasnya ya kan. Tapi kalau untuk yang kurang baik ya kan, boleh kita berbicara ya kan, seperti ini kita coba debat. Kita coba membuka kitab masing-masing. Kita lihat mana yang benar-benar menunjukkan kebenaran, mana yang pembohongan, mana yang yang benar-benar turun dari Allah atau turun dari Sang Pencipta, gitu aja sih paling. Ya, siap. Oke. Ki, kalau dari kehidupan Ricky nih setelah 2 bulan ini yang Ricky alamin tuh seperti apa Ki? Biar teman-teman update nih sama Ricky nih. Yang saya alami luar biasa sih. Saya tuh jadi berserah gitu kepada Allah. Jadi apapun itu masalah saya tuh saya berserah aja kepada Allah gitu, kayak yang dimana saya belum pernah dapetin hal ini di agama saya sebelumnya. Kayak misal nih, ada masalah, ya saya berserah aja, saya berdoa sama Allah. Jadi biasanya tuh saya khawatir, sekarang saya nggak khawatir lagi, gitu loh. Itu yang paling berdampak sih ke ke kehidupan saya. Jadi kayak misalnya ada soal ekonomi, ya kan, misalkan lagi sepi atau gimana, lagi rame, itu saya tetap bersyukur dua-duanya. Saya pokoknya hidup itu lebih tenang aja, jauh lebih tenang gitu. Dan apalagi setelah saya masuk Islam, saya percaya saya pasti masuk surga kan. Dan kebetulan saya kan orangnya nggak neko-neko. Saya nggak ngerokok, saya nggak minum alkohol, saya nggak bla bla bla. Pokoknya itu lebih mantap lagi kan. Wah, saya pasti masuk surga. Yang penting saya sholat, yang penting saya berbuat baik, gitu sih. Udah gitu, yang lebih penting saya bisa lebih dekat aja sama Sang Pencipta. Itu luar biasa. Bahkan pengalaman saya tuh ya, saya kan sekarang sholat udah 5 waktu. Alhamdulillah. Udah 5 waktu, udah sendiri. Sholat Jumat juga saya pasti ke masjid. Itu berasa banget bedanya. Setiap saya sholat, itu pasti saya deg-degan. Itu pasti. Padahal saya lagi nggak capek, tapi tuh rasanya tuh deg-degan, kayak ada yang ngawasin gitu. Mungkin Allah ngawasin juga kali ya, setiap orang yang sholat gitu. Saya deg-degan, kayak ini loh, saya lagi menghadap Tuhan saya. Bener-bener harus kusuk banget gitu kan. Saya salah pun kayak, wah, rasanya tuh kayak berdosa banget kalau salah nyebutin ayat gitu kan. Itu baru bener-bener saya alami tuh pas saya masuk Islam. Dan di rumah saya kan ada anjing. Pasti kencingnya sembarangan. Itu pun setiap kali saya mau sholat, saya bersihin pakai air yang campur tanah 1 kali, sama bersihin pakai 6 kali. Itu setiap saya mau sholat itu pasti saya begitu. Kalau misalkan orang bilang, wah lebay ngapain? Ya memang itu udah kewajiban.
namanya kita mau ketemu sama Sang Pencipta, itu harus suci, benar-benar suci. Bebas dari najis. Iya, bebas dari najis. Itu luar biasa sih, luar biasa banget gitu. Saya nggak, sama sekali saya nggak merasa untuk diribetkan untuk hal itu. Justru memang harus seperti itu. Allah itu suci. Kita mau menghadap juga harus suci sekali gitu, nggak boleh ada najis segala macam. Itu saya belajar banget di Islam, kayak wah luar biasa. Maaf ya kalau misalkan saya belajar kan, bahkan kalau misalkan habis berhubungan badan itu harus suci lagi, harus bersihin lagi. Wah itu luar biasa banget ya, suatu pengalaman yang luar biasa banget lah setelah saya masuk Islam gitu. Jadi setelah di Islam ternyata Ricky menemukan Islam itu, Islam itu lebih bersih sebenarnya. Iya, bersih sekali gitu, kayak diajarin bersih banget kita. Kita harus mencuci muka berapa kali ya kan, wudu setiap. Iya, wudu. Kayak gitu harus penuh dengan wudu. Allahu Akbar. Oke, nah itu benar-benar Ricky temukan setelah di Islam. Sebelumnya ya berdoa, ya kayak berdoa aja gitu. Kayak saya kan Buddhism ya. Saya habis kena apa, habis megang guguk atau habis megang segala macam, itu kalau mau berdoa ya berdoa aja gitu, kayak nggak ada batasan. Nah kalau di Islam ini wah bener-bener harus bersih, itu gimana ya, luar biasa banget lah, pengalaman yang luar biasa banget gitu. Oke. Nah Ricky, setelah Ricky menjalani ini semuanya, terus ada nggak sih dampak yang terjadi buat Ricky ini, buat masalah pribadi Ricky, misalkan masalah pacar atau orang tua atau ekonomi yang Ricky nggak sangka-sangka gitu loh, yang ada hal-hal aneh yang Ricky pikir wah ini kayaknya nggak masuk di akal gue nih, tapi kok jadi gitu loh. Ada nggak itu kayak gitu setelah itu? Ada sih beberapa, cuman kayaknya nggak ada sih. Kayak saya waktu itu kan sebelum mualaf kan saya lagi deketin wanita ya, saya berdoa aja ke Allah gitu, dikasih jalan sih, memang kita sempat jadian gitu, tapi mungkin saya tetap berdoa gitu sama Allah kan, kalau memang jodoh ya mungkin bisa jalan terus ya kan, tapi mungkin Allah menjawab oh mungkin bukan jodoh saya kali ya, jadi ya udah sekarang sih udah single lagi gitu ya. Saya pasrah aja sih sama Allah gitu. Tapi yang pasti setelah saya namanya orang baru putus cinta tuh biasanya galau segala macem kan. Nah saya pas di kondisi itu saya tuh sholat aja, saya sholat tiba-tiba hati tenang sendiri gitu, kayak apapun masalahnya, kayak misalnya tiba-tiba usaha lagi rugi, saya sholat itu rasanya adem gitu, hati adem lagi, kayak gimana ya, kayak saya ya udah kalau misalkan dia bukan punya saya, ya udah saya pasrah aja gitu, kayak ya udah legowo aja jadinya, kayak bener-bener lebih tenang lah hidup, bener-bener tenang banget gitu. Nggak ada itu yang namanya wah kesel sama Allah atau kesel sama ini. Nggak ada. Kok gue jadi dibeginiin gitu? Nggak ada. Justru saya selalu berterima kasih sama Allah, kayak ya mungkin pasti Allah itu memberikan sesuatu yang lebih baik lah nantinya gitu, mau soal uang, rezeki atau kesehatan atau jodoh sekalipun, saya sekarang udah nggak terlalu worry sih. Yang penting saya tahu saya pasrah aja sama Allah gitu. Oke Ricky, ini buat teman-teman yang masih muda nih sama kayak Kiki, kayak Ricky nih kan, ini pada terheran-heran nih, kok Ricky pinter banget sih, bisa mempelajari Islam dengan cepat. Nah itu gimana tuh Ki? Bisa dikasih tahu nggak ke teman-teman itu? Seperti apa sih sebenarnya ini Ricky beneran apa enggak sih kayak gitu? Mungkin ada yang kayak gitu, tapi banyak lah yang percaya Ricky, dan banyak yang komentar kalau Ricky itu memang pintar, cerdas lah. Nah tuh gimana tuh Ki? Bisa mendapatkan semudah itu Ki? Caranya? Sebenarnya kalau misalkan mau ini kita ngomongin berarti literasi ya. Literasi betul. Ya. Berarti kalau misalkan mau mendapatkan literasi lebih luas, berarti harus rajin membaca.
gitu. Kalau saya kan karena emang dulunya mempelajari Kristen, jadi saya mempelajari itu semuanya, ya kan. Terus saya berdebat, setelah saya mempunyai ilmu saya berdebat. Jadi kalau misalkan mau literasinya banyak, berarti kan kita harus berdebat. Berdebat itu kan bukan artian kita sok pintar atau kita menjudge orang, bukan. Kita sama-sama belajar. Ketika saya berdebat, saya salah, saya belajar. Ya kan? Ketika saya berdebat, oh ada yang salah nih. Saya buka lagi data, saya mencari lagi informasi gitu loh. Jadi kayak misalnya yang kayak kemarin kan soal teman-teman Kristen itu apa ya, menghina kalau Nabi Muhammad segala A, B, C gitu kan. Nah, itu kan saya mencari fakta di belakang itu, benar gak sih apa yang diomongin sama teman-teman Kristen ini tentang Nabi Muhammad. Ya saya cari tahu. Nah, setelah saya cari tahu, itulah menjadi ilmu, menjadi literasi seperti itu. Makanya kalau teman-teman mau literasinya banyak, itu harus membaca. Jadi misal nih, membaca, entah membaca Al-Quran atau membaca hadits. Kayak misalnya saya kasih contoh aja, kalau di hadis kan ada tuh kayak Nabi Muhammad menyuruh sahabatnya untuk minum kencing onta karena sedang ada penyakit tuh. Nah, coba dicari tahu, bener gak ya kencing onta ini bisa menyembuhkan penyakit? Nah, itu kan saat mendapatkan jawaban itu kan menjadi ilmu, menjadi literasi, ya kan? Jadi saat ada teman-teman Kristen yang menyerang pakai hadis itu, kita bisa balikin gitu. Ternyata tidak seperti itu loh. Ternyata memang udah ada ujinya loh. Bahkan bukan bukan orang Islam yang menguji itu, bahkan orang Kristen yang menguji itu, gitu loh. Seperti itu aja. Jadi jangan malas untuk membaca gitu. Jadi meskipun dari Islam, dari lahir udah Islam, tetap harus belajar gitu loh. Fakta-fakta di dunia gitu loh. Kan di Al-Quran kan banyak banget kan yang udah ditulis, yang benar-benar udah terjadi. Nah, itu dipelajari lagi gitu. Oke, berarti Ricky juga ada keinginan memperdalam tentang kristologi. Nah, apa yang membuat Ricky tertarik tentang kristologi? Iya, kalau jujur dulu kan saya, karena saya SMK-nya itu Kristen, makanya saya, wah kayaknya seru ya jadi Kristen gitu. Makanya saya mempelajari dulu. Jadi kalau saya tipenya begini, saya harus mempelajari dulu kitabnya, Tuhannya siapa, seremoninya kayak gimana, baru saya imani. Jangan terbalik. Ya, kalau terbalik bahaya. Karena kalau terbalik kita udah telanjur percaya sama dogma, akhirnya kita susah tuh lepas untuk itu tuh. Nah, berhubung saya belum percaya sama dogmanya, makanya saya pelajari dulu kitabnya gitu. Iya. Oke, Ricky. Nih teman-teman pada pengen tahu nih, surat apa yang Ricky sekarang udah hafalin? Ya, coba kita lihat. Kalau surat Al-Fatihah, surat Al-Falaq, surat An-Nas, surat Al-Lahab, surat Al-Ikhlas aja udah ya. 5 sih harusnya. Oke, sekarang saya minta coba Al-Lahab. Al-Lahab ya. Nah, coba kasih ujuk ke teman-teman nih. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Auju. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Ma agna anhu maluhu wa ma kasab. Sayosla naron zata lahab. Wa mro'atu hammalatal hatab. Fi jidha hablum mim masad. Sadaqallahul adzim. Subhanallah, keren. Ya. Nah, jadi gini Ricky, jadi teman-teman di YouTube nih, ini pada pengen minta update Ricky nih, gimana ya? Siap ya kalau nanti kita update Ricky di setiap bulan atau di setiap bulannya kita akan update buat Ricky nih. Boleh. Apalagi yang akan Ricky bisa
Seperti itu ya. Boleh. Jadi benar-benar kita lihat. Jadi teman-teman di ini juga pada ingin melihat gimana sih Ricky ke depannya seperti apa. Dan juga ditungguin nih YouTube-nya. Saya udah ada YouTube. Oke, kasih tahu YouTube-nya apa. Namanya gampang banget. Ricky Mualaf Channel. Nah. Oke. Ricky Mualaf Channel ya. Iya. Oke, jangan lupa di subscribe, share, like, dan komentar ya. Kita bantu dakwahnya Ricky jadi bertambah lagi pendakwah kita. Siap. Lagi. Saya memang mau jadi pendakwah. Oke. Nah, ini juga banyak yang iniin Ricky nih kayak, wah Ricky ini calon Felix Show yang kedua nih. Wah, ini seperti apa nih nanggapin itu nih? Banyak komentar seperti itu loh. Ya, semoga saya bisa ya tipis-tipis kayak Felix Show nggak apa-apa deh. Ya kan, saya memang pengen berdakwah gitu. Karena setelah saya melihat kisahnya Nabi Muhammad, ya jujur saya, wah kalau nggak nangis mah bohong. Ya kan, makanya saya pengen melanjutkan gitu. Jangan sampai yang udah Islam keluar dari Islam gitu. Justru yang udah Islam harus pertahanin lagi Islamnya. Karena berbondong-bondong loh yang mau masuk Islam itu. Ya kan, bahkan ada yang, saya kan sering mampir di komalnya Bang Zuma. Ada yang mau bersyahadat, belum bersyahadat orangnya udah meninggal. Ya kan, sayang sekali gitu loh. Itu makanya yang udah Islam saya pengen lagi biar mereka tuh lebih kuat lagi akidahnya. Jadi yang belum Islam bisa menerima Islam gitu. Karena memang kita harus tahu siapa yang harus kita sembah gitu. Jangan sampai kita telat lah gitu. Kalau udah telat udah mau gimana lagi kan? Ya pas kita bisa sholat itu kan pas kita jadi manusia. Pas jadi setan, waduh mana bisa lagi gitu loh. Jadi jangan sampai telat lah. Makanya saya harus bertindak cepat juga nih supaya teman-teman yang belum dapat hidayah supaya cepat dapat hidayah gitu. Amin. Oke. Ya nih berarti itu salah satu target Ricky lah ya. Salah satu target Ricky ke depannya seperti itu. Iya. Nah terus kalau harapan Ricky untuk diri sendiri dan juga untuk para penggemar Ricky di YouTube itu seperti apa? Ya, semoga saya bisa memberikan informasi yang cukup baik ya untuk untuk mempertahankan akidah umat Islam. Memang sebentar lagi saya akan update di TikTok, akan update di YouTube tentang fakta-fakta di Al-Qur'an atau yang sering diserang oleh non-Muslim. Nah, saya akan beberkan tuh sebenarnya tidak seperti itu, sebenarnya seperti itu sih. Jadi supaya yang nonton kalau misalkan Islam, mereka pun bisa menggunakan ilmu dari saya untuk mengembalikan pertanyaan dari teman-teman mereka, atau yang belum Islam pun bisa pakai ilmunya untuk mendapatkan hidayah seperti itu. Oke. Baik, teman-teman semuanya. Terima kasih Ricky, kita udah bisa ngobrol walaupun sebentar. Mudah-mudahan obrolan kita semuanya bisa bermanfaat buat teman-teman semuanya. Amin. Buat yang belum diberikan hidayah, semoga kita doakan agar segera mendapatkan hidayah. Amin. Yang sudah dalam menjalankan belajar Islam dikasih kemudahan dan agar cepat menjadi Islam yang kafah. Amin. Amin. Dan juga pemirsa Apologet Islam Indonesia, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Ricky. Terima kasih, thank you.